13 Februari 1457, seorang putri lahir ke dunia. Namanya Mary of Burgundy, dijuluki sebagai Mary Therese. Ia adalah satu-satunya anak dari Charles the Bold, Duke of Burgundy dan istrinya, Isabella of Bourbon. Kelahirannya, menurut kronikus Istana Georges Chastelain, disertai dengan gemuruh petir yang memecah kesunyian langit senja yang cerah. Mary terlahir dalam keluarga bangsawan yang berkuasa, dengan kakeknya, Duke Philip the Good, memerintah Burgundy dengan tangan besi. Namun, reaksi terhadap kelahiran Mary terbilang beragam. Kakeknya yang sombong, Philip the Good, tidak terlalu terkesan. Sementara neneknya, Isabella dari Portugal, sangat gembira dengan kelahiran cucunya yang perempuan. Sejak usia dini, Mary dididik dengan sepenuh hati oleh bibinya, Anne, yang bertanggung jawab atas pendidikan Mary. Mary tumbuh dalam kemewahan istana, dikelilingi kekayaan dan kemewahan. Namun, masa kecilnya tidak hanya tentang kesenangan semata. Ia dibesarkan untuk menjadi penguasa yang bijaksana dan berpendidikan, termasuk harus menguasai beberapa bahasa yang diperlukan. Kehidupan Mary menjadi sorotan sejak masa kecilnya. Sebagai satu-satunya pewaris Charles the Bold, Mary menjadi sasaran perjodohan sejak usia sangat muda. Lamaran datang dari banyak pangeran dan bangsawan, termasuk Raja Ferdinand II of Aragon dan Charles, Duke of Berry, saudara laki-laki Raja Louis XI Perancis. Namun, kehidupan Mary berubah secara drastis ketika pada usia 19 tahun. Ayahnya tewas dalam pertempuran dan Mary menjadi Duchess of Burgundy yang baru. Ia segera menjadi objek ambisi Raja Louis XI dari Prancis yang ingin merebut wilayah Burgundy. Demi melawan ambisi Raja Louis XI, Mary menikahi Maximilian dari Austria, anak Holy Roman Emperor, Friedrich III, dalam upacara megah di Ghent pada tanggal 19 Agustus 1477, di tahun yang sama ketika ia diangkat jadi Duchess of Burgundy. Pernikahan ini dilakukan untuk melindungi sebagian besar wilayah Burgundy dari kehancuran, walaupun harus mengubah dinasti dari Valois jadi Habsburg. Hal inilah menciptakan persaingan antara Perancis dan Austria yang kemudian berlangsung selama berabad-abad. Pernikahan Mary dan Maximilian jadi pernikahan yang bahagia. Mereka saling mencintai dan melengkapi, tidak hanya harus bersama karena kepentingan negara saja. Namun sayang, Mary harus mengalami musibah di usianya yang masih sangat muda. Suatu hari pada usianya yang baru 25 tahun, Mary jatuh dari kuda yang ditungganginya saat berburu burung elang di hutan dekat Kastil Wijendale. Alhasil punggungnya patah. Cederanya parah dan terus berjuang untuk sembuh. Namun takdir berkata lain, Mary meninggal dunia beberapa minggu kemudian pada tanggal 27 Maret 1482. Kematian tragis Mary membuat Maximilian hancur dan berita yang membuat rakyat bersedih. Pasca kematiannya, Mary masih jadi pusat konflik antara Maximilian dan bangsawan Burgundy yang tidak senang dengan kekuasaan Maximilian. Konflik ini memuncak dalam revolusi Flemish yang terjadi selama bertahun-tahun. Namun, warisan Mary tidak hanya terbatas pada konflik dan tragedi. Pernikahannya dengan Maximilian menghasilkan keturunan hebat dan berpengaruh. Kisah Mary of Burgundy akan dikenang dalam sejarah sebagai salah satu figur penting dalam politik Eropa abad ke-15 yang berhasil memimpin Burgundy melalui masa-masa sulit walaupun singkat.